Pernahkah engkau berada di satu malam yang sunyi, di mana hujan turun perlahan, membasahi bumi dengan irama yang menenangkan? Namun hatimu justru terasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Lisanmu mungkin tak berhenti menyebut namanya. Kau hafal doa-doa panjang, kau mampu menjelaskan tentang tauhid, tentang keesaan, tentang syurga dan neraka dengan begitu fasih. Kau bisa berbicara berjam-jam tentang agama, seolah-olah engkau telah memahami segalanya. Namun ketika malam datang, ketika lampu dimatikan, ketika tak ada lagi manusia yang melihatmu, ada ruang kosong yang tiba-tiba terasa di dalam dada. Sunyi, hampa, dan entah mengapa jauh. Disitulah pertanyaan itu mulai muncul, perlahan tapi menghantam. Jika aku benar mengenal Allah, mengapa hatiku masih gelisah? Sahabat, inilah pertanyaan yang jarang berani kita hadapi. Kita sering merasa telah dekat hanya karena sering menyebut namanya. Kita merasa telah mengenal hanya karena sering membicarakannya. Padahal mengenal tentang Allah tidak selalu berarti mengenal Allah itu sendiri. Ada jarak yang sangat halus di antara keduanya. Jarak yang tak terlihat oleh mata, namun terasa dalam jiwa. Mengenal tentang Allah adalah ilmu, tetapi mengenal Allah adalah pengalaman batin. Mengenal tentang Allah bisa dipelajari dari buku, dari ceramah, dari kajian. Namun mengenal Allah hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah disentuh cahayanya. Dan seringkali kita berhenti di lapisan pertama. Kita sibuk mengumpulkan kata-kata, menghafal dalil, menguatkan argumen, tetapi lupa membersihkan hati yang menjadi tempat turunnya cahaya. Maka tak heran, lisan kita semakin fasih, namun hati kita tetap gelisah. Seperti seseorang yang terus berbicara tentang lautan, namun belum pernah sekalipun menyentuh airnya. Ia bisa menjelaskan warna air, kedalaman, bahkan ombaknya. Namun ketika benar-benar berdiri di tepi lautan, ia akan terdiam. Karena kenyataan jauh lebih besar daripada kata-kata. Begitulah hakikat makrifat. Ketika seseorang benar-benar mulai mengenal Allah, ia tidak bertambah banyak bicara. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih banyak diam. Bukan karena tidak tahu, bukan karena kehilangan kata, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa semua kata yang ia miliki terlalu kecil untuk menggambarkan keagungannya. Bayangkan, seorang hamba berdiri di bawah langit malam yang gelap. Hujan turun perlahan, angin berdesir lembut, dan di kejauhan, kilat sesekali menyambar, membelah langit. Di saat seperti itu, tanpa ia sadari, hatinya mulai bergetar. Bukan karena takut pada hujan, bukan karena takut pada gelap, tetapi karena ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada kehadiran yang tak terlihat, namun terasa begitu dekat. Ada kebesaran yang tak bisa digambarkan, namun membuat dirinya merasa sangat kecil. Di titik itu, seluruh kata-kata yang selama ini ia banggakan runtuh. Seluruh penjelasan yang selama ini ia susun seakan tak berarti. Yang tersisa hanyalah diam. Diam yang penuh rasa, diam yang hidup, diam yang justru lebih dalam daripada ribuan kata. Sahabat, inilah tanda awal dari pengenalan. Ketika hati mulai menyentuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh lisan. Ketika jiwa mulai menyadari bahwa selama ini ia hanya mengenal bayangan, bukan hakikat. Dan disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira bahwa semakin dekat seseorang kepada Allah, maka semakin banyak ia berbicara tentangnya. Padahal semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia takut untuk berbicara sembarangan tentangnya. Ia khawatir kata-katanya tidak pantas. Ia takut lisannya tergelincir dalam kesombongan yang halus. Ia merasa dirinya belum layak untuk banyak berbicara. Karena ia mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tak ia lihat. Bahwa Allah
terlalu agung untuk dibatasi oleh bahasa, terlalu luas untuk dijelaskan oleh logika, terlalu dekat untuk sekedar dibahas tanpa rasa. Di titik ini, lisan mulai melambat, kata-kata mulai berkurang, dan hati mulai berbicara lebih dalam. Sahabat, coba tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Selama ini apakah kita benar-benar mengenal Allah? Ataukah kita hanya mengenal konsep tentangnya? Apakah kita benar-benar merasakan kehadirannya dalam setiap detak kehidupan? Ataukah kita hanya menyebut namanya tanpa pernah menghadirkannya dalam hati? Jika jawaban itu membuat hatimu sedikit gelisah, jangan takut. Karena kegelisahan itu adalah tanda kehidupan. Ia adalah panggilan halus yang mengajakmu untuk melangkah lebih dalam, menuju sesuatu yang lebih nyata, lebih dekat, dan lebih hakiki. Malam ini, di bawah langit yang mungkin sedang gelap, diiringi suara hujan yang jatuh perlahan, cobalah berhenti sejenak. Lepaskan semua yang selama ini memenuhi pikiranmu. Lupakan sejenak siapa dirimu di hadapan manusia. Lupakan gelar, pengetahuan, dan semua yang pernah kau banggakan. Lalu masuklah ke dalam dirimu sendiri. Rasakan siapa dirimu sebenarnya tanpa semua itu. Dan di keheningan itu, mungkin untuk pertama kalinya, engkau akan menyadari sesuatu yang sederhana namun mengguncangkan. Bahwa selama ini, yang banyak berbicara bukan hatimu, tetapi egomu. Dan ketika ego mulai melemah, ketika kesadaran mulai tumbuh, maka perlahan lisan akan belajar diam. Bukan karena kehilangan makna, tetapi karena menemukan makna yang jauh lebih dalam. Dan dari sinilah perjalanan itu mulai. Perjalanan dari mengenal tentang Allah menuju benar-benar mengenal Allah. Perjalanan dari banyak bicara menuju diam yang penuh cahaya. Perjalanan dari ego menuju kehambaan yang sejati. Dan mungkin tanpa kita sadari, diam itulah yang justru paling jujur dalam mengenalnya. Setelah keheningan mulai menyentuh hatimu, setelah lisan perlahan belajar untuk tidak lagi tergesa-gesa, disitulah sebuah pintu lain mulai terbuka. Pintu menuju pengenalan yang lebih dalam. Pintu menuju kesadaran tentang siapa sebenarnya Allah itu. Bukan sekadar sebagai konsep, bukan sekadar sebagai nama yang sering kita sebut, tetapi sebagai satu-satunya realitas yang benar-benar ada. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Sahabat, ayat ini sangat pendek. Begitu sering kita baca, begitu mudah kita hafal. Namun, pernahkah kita benar-benar berhenti dan merasakannya? Ahad, Esa, bukan hanya satu dalam jumlah, tetapi satu dalam hakikat. Artinya, tidak ada yang benar-benar ada selain Dia. Segala yang kita lihat, segala yang kita rasakan, segala yang kita anggap nyata, semuanya bukanlah keberadaan yang berdiri sendiri. Ia hanyalah bayangan, ia hanyalah pantulan, ia hanyalah tanda. Dan ketika kesadaran ini mulai masuk ke dalam hati, perlahan sesuatu dalam diri kita mulai runtuh. Ego mulai retak. Karena selama ini kita hidup dengan perasaan seolah-olah kita memiliki sesuatu. Kemampuanku, ilmuku, kekuatanku, keputusanku. Padahal, jika Allah benar-benar ahad, lalu dari mana datangnya semua itu? Di titik inilah, Allah memperkenalkan dirinya lebih dalam lagi. Dalam firman-Nya, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Quran Surah Al-Hadid, ayat 3. Renungkanlah sejenak. Dialah yang awal. Artinya, sebelum kita ada, Dia sudah ada. Sebelum dunia tercipta, sebelum langit terbentang, bahkan sebelum waktu itu sendiri dimulai, Allah sudah ada. Lalu kita ini siapa? Kita yang baru hadir sesaat,
lalu merasa memiliki begitu banyak hal. Kemudian Allah berfirman, "Dialah yang akhir." Artinya, ketika semuanya lenyap, Dia tetap ada. Ketika tubuh kita kembali menjadi tanah, ketika nama kita dilupakan, ketika semua yang kita banggakan hilang tanpa jejak, Allah tetap ada. Lalu apa yang sebenarnya kita miliki? Apa yang bisa kita banggakan jika awal kita bukan apa-apa dan akhir kita pun kembali tiada? Kemudian Allah melanjutkan, "Dialah yang zahir." Artinya, segala yang tampak di alam semesta ini adalah tanda-tandanya. Hujan yang turun di malam hari, angin yang berdesir lembut, kilat yang membelah langit, semua itu bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah bahasa. Bahasa keagungan, bahasa kekuasaan, bahasa yang terus berbicara kepada hati yang mau mendengar. Namun Allah juga berfirman, "Dialah yang batin." Artinya, Dia tidak hanya tampak dalam ciptaan, tetapi juga hadir dalam kedalaman yang paling tersembunyi. Lebih dekat daripada yang bisa kita bayangkan. Lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Sahabat, jika Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang zahir, dan Dia yang batin, lalu di mana posisi kita? Disinilah ego mulai benar-benar kehilangan pijakannya. Karena kita mulai sadar bahwa selama ini kita hidup dalam ilusi kepemilikan. Kita merasa menggerakkan, padahal kita digerakkan. Kita merasa memilih, padahal kita dipilihkan. Kita merasa mampu, padahal semua daya hanyalah pinjaman. Dan di titik inilah, sebuah kalimat sederhana menjadi sangat dalam maknanya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Selama ini, mungkin kita mengucapkannya hanya sebagai zikir biasa. Ketika lelah, kita ucapkan. Ketika menghadapi masalah, kita ucapkan. Namun, pernahkah kita benar-benar memahami isinya? Tidak ada daya. Artinya bahkan untuk melakukan kebaikan sekalipun, kita tidak mampu tanpa pertolongannya. Tidak ada kekuatan. Artinya bahkan untuk meninggalkan dosa, kita tidak sanggup tanpa kekuatan darinya. Bahkan keinginan untuk mengenal Allah bukan berasal dari kita. Itu pun karunia, itu pun panggilan, itu pun rahmat. Maka di mana letak kesombongan kita? Di mana ruang bagi ego untuk berkata, "Aku yang melakukannya, aku yang mencapai ini, aku yang berhasil"? Sahabat, ketika kalimat ini benar-benar masuk ke dalam hati, ia tidak hanya menjadi zikir di lisan, ia menjadi getaran dalam jiwa. Ia menjadi kesadaran yang terus hidup dalam setiap detik. Dan perlahan, satu persatu, klaim diri mulai runtuh. Seperti bangunan yang selama ini berdiri kokoh, namun ternyata dibangun di atas tanah yang rapuh. Aku pintar, runtuh. Aku kuat, runtuh. Aku berilmu, runtuh. Aku ahli ibadah, runtuh. Yang tersisa hanyalah satu kesadaran yang sangat sederhana. Aku tidak punya apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah hamba yang setiap detiknya bergantung sepenuhnya kepadanya. Dan anehnya, di titik kehancuran itulah justru muncul ketenangan. Karena beban yang selama ini kita pikul perlahan terlepas. Kita tidak lagi harus terlihat hebat. Kita tidak lagi harus selalu benar. Kita tidak lagi harus mempertahankan citra diri, karena kita sadar semua itu hanyalah ilusi. Bayangkan seseorang yang berdiri di bawah hujan deras di malam gelap. Ia mencoba menahan hujan dengan tangannya. Ia mencoba mengatur arah angin. Ia mencoba menghentikan kilat. Mustahil. Begitulah hidup kita. Kita sering mencoba mengontrol segalanya, seolah-olah kita yang berkuasa. Padahal, kita bahkan tidak mampu mengatur satu detak jantung pun, tidak mampu memastikan satu tarikan nafas berikutnya. Semua berjalan karena Dia. Semua terjadi
karena Dia. Semua ada karena Dia. Dan ketika kesadaran ini benar-benar hidup dalam hati, maka sesuatu yang luar biasa terjadi. Ego tidak hanya melemah, ia mulai hilang. Bukan hilang secara fisik, tetapi hilang kekuasaannya. Ia tidak lagi menjadi pusat. Ia tidak lagi menjadi raja dalam diri. Dan di saat itulah, hati mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Kedekatan. Bukan kedekatan yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan kedekatan yang bisa dipamerkan kepada manusia. Tetapi kedekatan yang sunyi, yang dalam, yang membuat jiwa tunduk tanpa suara. Sahabat, inilah awal dari runtuhnya ego. Bukan karena kita memaksa untuk rendah hati, tetapi karena kita melihat kenyataan yang sebenarnya, bahwa tidak ada apa-apa selain Dia. Dan ketika tidak ada apa-apa selain Dia, maka siapa kita untuk berbicara dengan penuh kesombongan? Siapa kita untuk mengklaim kedekatan? Siapa kita untuk merasa lebih tahu? Di titik ini, lisan kembali belajar diam, bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena hati sudah melihat sesuatu yang terlalu besar untuk diucapkan. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Dari kesadaran tentang keagungannya, menuju kehancuran ego, menuju satu tahap berikutnya yang lebih dalam, di mana kita akan mulai melihat apa sebenarnya yang selama ini menutupi hati kita. Hijab yang membuat kita jauh, meski terasa dekat. Dan di sanalah kita akan melangkah selanjutnya. Sahabat, setelah kita mulai menyadari bahwa semua daya hanyalah miliknya, setelah satu persatu klaim diri mulai runtuh, maka kita akan berhadapan dengan satu kenyataan yang lebih dalam dan mungkin lebih menyakitkan. Bahwa selama ini, yang paling menghalangi kita dari Allah bukan dunia, bukan manusia, tetapi diri kita sendiri. Ego. Ia tidak terlihat, tetapi kehadirannya begitu kuat. Ia tidak bersuara keras, tetapi bisikannya menguasai hampir seluruh hidup kita. Ia menyusup dalam niat, bersembunyi dalam amal, bahkan bersembunyi dalam ibadah. Ia membuat kita merasa dekat, padahal sebenarnya jauh. Ia membuat kita merasa tahu, padahal sebenarnya belum menyentuh hakikat. Sahabat, ego adalah hijab paling halus, sekaligus paling tebal. Ia seperti kabut tipis di pagi hari, yang membuat pandangan terasa jelas, padahal sebenarnya tertutup. Kita merasa sudah melihat, padahal belum benar-benar melihat. Kita merasa sudah mengenal, padahal baru menyentuh permukaan. Dan yang lebih berbahaya, ego tidak selalu muncul dalam bentuk kesombongan yang kasar. Ia bisa muncul dalam bentuk yang sangat halus. Merasa lebih ikhlas dari orang lain, merasa lebih dalam pemahamannya, merasa lebih dekat kepada Allah. Tanpa disadari, kita sedang membangun aku yang baru. Aku yang lebih rohani, namun tetap berpusat pada diri. Padahal, jalan makrifat bukanlah memperindah ego, tetapi menghancurkannya. Allah telah memperingatkan dengan sangat jelas, "Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa." Ayat ini bukan hanya larangan untuk memuji diri secara lisan, tetapi larangan yang jauh lebih dalam. Larangan untuk merasa suci, bahkan dalam hati. Sahabat, pernahkah engkau diam sejenak, lalu bertanya dengan jujur pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar beribadah karena Allah, atau karena ingin dilihat sebagai orang yang baik? Apakah aku benar-benar mencari Allah, atau hanya ingin merasa dekat dengannya?
Pertanyaan ini tidak nyaman. Namun disitulah pintu kejujuran mulai terbuka. Karena selama ego masih berdiri, cahaya tidak akan pernah masuk dengan sempurna. Ia seperti cermin yang tertutup debu tebal. Cahaya tetap ada, tetapi pantulannya tidak pernah jelas. Dan seringkali, Allah menghancurkan ego kita bukan dengan teori, tetapi dengan keadaan. Dengan momen-momen yang tak bisa kita kontrol. Bayangkan kembali malam itu. Langit gelap, hujan turun deras, angin berdesir membawa dingin yang menusuk. Engkau berdiri sendiri, tanpa perlindungan, tanpa kepastian. Di saat seperti itu, semua yang selama ini kau banggakan terasa tak berarti. Ilmumu tidak bisa menghentikan hujan, kedudukanmu tidak bisa menenangkan angin, kekayaanmu tidak bisa mengusir gelap. Semua runtuh dalam sekejap. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, hatimu benar-benar jujur. Engkau merasa kecil, sangat kecil. Seolah-olah seluruh dunia yang selama ini kau bangun, tiba-tiba menghilang. Yang tersisa, hanyalah dirimu dan Allah. Itulah getar pertama menuju fana. Bukan pengalaman yang spektakuler, bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi rasa yang sangat dalam. Rasa bahwa engkau bukan apa-apa. Rasa bahwa engkau tidak memiliki apa-apa. Rasa bahwa tanpa Allah, engkau bahkan tidak mampu berdiri. Dan anehnya, meskipun rasa itu terasa menghancurkan, di dalamnya tersimpan kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, engkau tidak lagi berpura-pura kuat. Engkau tidak lagi mempertahankan citra diri. Engkau hanya menjadi hamba. Sahabat, inilah awal dari fana. Fana bukan berarti lenyap secara fisik, bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi lenyapnya rasa aku yang selama ini kita pegang erat. Lenyapnya pusat diri yang selalu ingin diakui, selalu ingin dipuji, selalu ingin dianggap. Dan ketika rasa itu mulai pudar, hati menjadi lebih ringan. Karena beban terbesar dalam hidup ini bukanlah masalah, tetapi keinginan untuk menjadi seseorang. Namun perjalanan ini tidak berhenti di sini. Karena setelah ego mulai retak, Allah menunjukkan satu kebenaran yang lebih besar lagi. Kebenaran yang jika benar-benar dirasakan, akan menghancurkan sisa-sisa kesombongan yang masih tersembunyi. Allah berfirman, Kulu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa, dan yang tetap kekal hanyalah wajah Tuhanmu. Renungkanlah, semua akan binasa. Bukan hanya manusia, bukan hanya harta, bukan hanya dunia, tetapi juga semua yang kita banggakan. Nama kita akan hilang. Prestasi kita akan dilupakan. Bahkan tubuh kita sendiri akan kembali menjadi tanah. Lalu apa yang sebenarnya kita kejar selama ini? Apa yang kita pertahankan mati-matian jika pada akhirnya semua akan lenyap? Sahabat, ketika ayat ini tidak lagi sekedar dibaca, tetapi benar-benar dirasakan, maka sesuatu yang sangat dalam terjadi dalam jiwa. Ambisi mulai melemah, keinginan untuk dipuji mulai pudar, hasrat untuk terlihat hebat perlahan menghilang. Bukan karena kita memaksa diri untuk rendah hati, tetapi karena kita melihat kenyataan yang tak bisa dibantah. Bahwa semua akan pergi, dan hanya Allah
yang tetap ada. Di titik ini, hati mulai menemukan arah yang baru. Bukan lagi menuju dunia, bukan lagi menuju pengakuan manusia, tetapi menuju sesuatu yang abadi, menuju Allah. Dan ketika arah itu berubah, cara kita melihat hidup pun berubah. Kita tidak lagi terlalu terpukul oleh kehilangan, karena kita tahu semuanya memang akan hilang. Kita tidak lagi terlalu bangga dengan pencapaian, karena kita tahu semuanya tidak akan bertahan. Kita mulai hidup dengan cara yang lebih tenang, lebih dalam, lebih jujur. Dan perlahan, lisan kembali berubah. Ia tidak lagi mudah berbicara tentang diri, tidak lagi sibuk menjelaskan kehebatan. Ia menjadi lebih hati-hati, lebih lembut, lebih diam. Karena hati telah menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sahabat, jika suatu hari engkau merasa hancur, merasa kecil, merasa tak berarti, jangan buru-buru menolaknya. Bisa jadi, itu bukan kehancuran. Itu adalah undangan. Undangan untuk keluar dari ilusi diri. Undangan untuk memasuki gerbang fana. Karena seringkali, Allah tidak memperkenalkan dirinya melalui kekuatan, tetapi melalui kelemahan. Tidak melalui kemuliaan yang kita banggakan, tetapi melalui kehancuran yang kita rasakan. Dan disitulah, perlahan hijab mulai tersingkap, cahaya mulai masuk, dan hati, untuk pertama kalinya, benar-benar mulai melihat. Sahabat, setelah ego mulai retak, setelah kita merasakan kecilnya diri di hadapan keagungannya, maka perjalanan ini membawa kita ke satu ruang yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih jujur. Ruang itu adalah diri kita sendiri. Selama ini kita sibuk melihat keluar, menilai dunia, menilai orang lain, menilai keadaan. Namun jarang kita benar-benar masuk ke dalam diri. Padahal para arif telah lama mengingatkan, Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kalimat ini terdengar sederhana, namun maknanya sangat dalam. Karena mengenal diri bukan sekedar mengetahui siapa kita secara lahir, bukan sekedar nama, pekerjaan, atau latar belakang. Mengenal diri adalah melihat dengan jujur siapa kita tanpa topeng. Melihat kelemahan kita tanpa pembelaan. Melihat kekotoran hati kita tanpa penyangkalan. Melihat betapa rapuhnya kita tanpa berpura-pura kuat. Dan jujur saja, ini bukan perjalanan yang mudah. Karena ego tidak suka dilihat apa adanya. Ia ingin selalu tampak baik. Ia ingin selalu terlihat benar. Ia ingin selalu dipuji, bahkan oleh dirinya sendiri. Maka ketika kita mulai masuk ke dalam diri, kita akan menemukan sesuatu yang selama ini kita hindari. Debu yang menutupi hati, debu yang tidak terlihat, tetapi membuat hati kehilangan kejernihannya. Sahabat, hati itu ibarat cermin. Ia diciptakan untuk memantulkan cahaya, untuk menangkap keindahan, untuk merasakan kehadiran. Namun, seiring waktu, cermin itu mulai tertutup, sedikit demi sedikit, oleh dosa, oleh ambisi, oleh cinta dunia, oleh kelekatan pada pujian manusia. Dan akhirnya, cermin itu tidak lagi memantulkan apa-apa. Cahaya tetap ada, tetapi tidak terlihat. Kebenaran tetap hadir, tetapi tidak terasa. Kita membaca ayat-ayat Allah, namun hati tidak bergetar. Kita mendengar nasihat, namun jiwa tidak tersentuh. Bukan karena ayatnya kurang kuat, bukan karena nasihatnya kurang dalam, tetapi karena cermin itu sudah terlalu lama tidak dibersihkan. Rasulullah SAW bersabda bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging.
Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Sahabat, ini bukan sekedar kiasan. Ini adalah pusat dari seluruh kehidupan kita. Bukan pikiran, bukan lisan, tetapi hati. Jika hati jernih, maka pandangan menjadi jernih. Jika hati bersih, maka hidup terasa ringan. Namun jika hati kotor, maka semuanya ikut menjadi gelap. Dan seringkali kita sibuk memperbaiki yang di luar, memperbaiki citra, memperbaiki penampilan, memperbaiki ucapan. Tetapi lupa memperbaiki pusatnya, hati. Padahal di sanalah Allah memperlihatkan tanda-tandanya. Allah berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa ini adalah kebenaran." Perhatikan, Allah tidak hanya menunjukkan tanda-tandanya di langit, tidak hanya di alam semesta, tetapi juga di dalam diri kita. Di dalam nafas yang keluar masuk tanpa kita kendalikan. Di dalam detak jantung yang terus berdetak tanpa kita perintah. Di dalam pikiran yang datang dan pergi tanpa kita atur. Semua itu adalah tanda. Tanda bahwa kita tidak berkuasa. Tanda bahwa ada yang mengatur. Tanda bahwa ada yang hidupkan. Namun, mengapa kita tidak merasakannya? Mengapa semua itu terasa biasa saja? Karena hati kita tertutup. Karena cermin itu sudah terlalu lama tidak dibersihkan. Sahabat, ma'rifat bukanlah tentang mencari cahaya baru, bukan tentang mendapatkan pengalaman yang luar biasa, bukan tentang melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ma'rifat adalah tentang membersihkan. Membersihkan hijab yang selama ini menutupi hati. Cahaya itu sudah ada sejak awal. Allah tidak pernah menjauh. Yang menjauh adalah kesadaran kita. Yang tertutup adalah hati kita. Bayangkan sebuah ruangan gelap, di tengahnya ada lampu yang menyala terang. Namun seluruh dindingnya tertutup debu tebal. Cahaya itu tetap ada, tetapi tidak memantul, tidak terasa. Begitulah hati kita. Allah adalah cahaya, namun hati yang kotor tidak mampu memantulkannya. Maka yang perlu kita lakukan bukan mencari cahaya ke tempat lain, tetapi membersihkan cermin itu. Namun, disinilah tantangan terbesar. Membersihkan hati tidak semudah mengucapkan istighfar di lisan. Ia membutuhkan kejujuran, ia membutuhkan kesabaran, ia membutuhkan keberanian untuk melihat diri sendiri. Mengakui bahwa kita masih suka dipuji, mengakui bahwa kita masih iri, mengakui bahwa kita masih sombong, meski dalam bentuk yang halus. Dan setiap pengakuan itu adalah satu langkah pembersihan. Setiap kesadaran adalah satu titik cahaya yang mulai muncul kembali. Sahabat, jangan menunggu hati menjadi persempurna baru mendekat kepada Allah. Justru dengan mendekat, hati itu akan dibersihkan. Setiap sujud adalah proses mengikis debu. Setiap zikir adalah proses mengusap cermin. Setiap kejujuran adalah proses membuka hijab. Dan perlahan, tanpa kita sadari, sesuatu mulai berubah. Hati yang dulu keras menjadi lembut. Hati yang dulu gelisah menjadi tenang. Hati yang dulu kosong mulai terasa hidup. Bukan karena kita mendapatkan sesuatu yang baru, tetapi karena kita mulai melihat sesuatu yang selama ini sudah ada. Sahabat, di titik ini, pengenalan kepada Allah mulai terasa berbeda. Bukan lagi sekedar pemahaman, tetapi pengalaman. Bukan lagi sekedar konsep, tetapi kehadiran. Dan ketika kehadiran itu mulai terasa, lisan kembali berubah. Ia tidak lagi terburu-buru untuk berbicara, karena hati sedang bersibut merasakan. Ia tidak ingin menjelaskan segalanya, karena ia tahu tidak semua bisa dijelaskan. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami dalam diam. Dan disitulah kita mulai mengerti, mengapa orang yang benar-benar mengenal Allah justru banyak diam. Bukan karena mereka tidak tahu, tetapi hati mereka sedang penuh. Penuh dengan cahaya, penuh dengan rasa, penuh dengan kehadiran yang tidak bisa dituangkan ke dalam kata-kata. Dan perjalanan ini masih terus berlanjut, menuju tahap yang lebih dalam, di mana pengenalan itu tidak lagi terasa di hati, tetapi mulai tampak dalam kehidupan, dalam akhlak, dalam sikap,
dalam cara kita memandang dunia. Dan di sanalah makrifat mulai menjadi nyata. Sahabat, setelah hati mulai dibersihkan, setelah cermin itu perlahan kembali jernih, maka kita mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang tidak dibuat-buat. Ada kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Ada rasa dekat yang tidak bergantung pada keadaan. Namun, di titik inilah banyak orang tersesat. Karena ketika mulai merasakan kedekatan, sebagian orang justru terjebak dalam ilusi yang lebih halus. Mereka mengira bahwa mereka sudah sampai. Mereka merasa bahwa mereka sudah tidak perlu lagi jalan. Dan dari sinilah muncul kesalahan besar. Menganggap fana sebagai alasan untuk meninggalkan syariat. Sahabat, fana bukan berarti meninggalkan ibadah. Fana bukan berarti melampaui aturan. Fana bukan berarti merasa sudah dekat, sehingga tidak lagi perlu sujud. Justru, fana yang benar akan membuat seseorang semakin tunduk, semakin menjaga, semakin berhati-hati, semakin penuh adab dalam beribadah. Karena ia sadar dirinya bukan siapa-siapa. Allah berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Ayat ini sangat jelas. Tujuan kita hidup bukan untuk merasa sampai, bukan untuk mengejar pengalaman rohani, bukan untuk mendapatkan sensasi spiritual, tetapi untuk beribadah. Ibadah adalah fondasi. Ibadah adalah jalan. Ibadah adalah wadah. Tanpa ibadah, semua rasa yang kita anggap kedekatan bisa jadi hanya perasaan, ilusi yang dibungkus dengan bahasa rohani. Sahabat, fana bukan akhir dari perjalanan. Ia adalah proses. Proses hancurnya ego agar yang tersisa hanyalah kesadaran tentang Allah. Namun setelah fana, ada tahap lain. Baka. Baka adalah keadaan di mana seorang hamba tetap hidup, tetap beraktivitas, tetap menjalani kehidupan, namun hatinya tidak lagi terikat pada dirinya. Ia tetap bekerja, tetapi tidak merasa aku yang mengatur. Ia tetap beribadah, tetapi tidak merasa aku yang taat. Ia tetap berbuat baik, tetapi tidak merasa aku yang memberi. Semua kembali kepada Allah. Semua disandarkan kepada Allah. Dan disinilah ibadah menjadi hidup. Bukan lagi sekedar gerakan, bukan lagi sekedar kewajiban, tetapi menjadi pertemuan. Setiap sujud bukan hanya menempelkan dahi ke tanah, tetapi meruntuhkan sisa-sisa ego yang masih ada. Setiap ruku bukan hanya menundukkan badan, tetapi menundukkan kesombongan yang tersembunyi. Setiap zikir bukan hanya menggerakkan lisan, tetapi menghidupkan kesadaran. Sahabat, Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Renungkanlah, jika Allah adalah cahaya, maka hati kitalah yang menjadi tempat pantulannya. Namun seperti yang telah kita fahami, cermin hati itu bisa bersih, bisa pula tertutup. Jika ia bersih, cahaya itu memancar dengan indah. Terlihat dalam akhlak, terlihat dalam tutur kata, terlihat dalam sikap. Namun jika ia tertutup, cahaya itu seakan redup. Padahal bukan cahayanya yang berkurang, tetapi cerminnya yang kotor. Sahabat, disinilah banyak orang kembali keliru. Mereka mengukur makrifat dari pengalaman spiritual, dari mimpi yang mereka lihat, dari cahaya yang mereka rasakan, dari cerita-cerita batin yang mereka alami. Padahal itu bukan ukuran. Itu bisa datang, bisa juga tidak. Yang menjadi ukuran adalah akhlak. Bagaimana seseorang berbicara, bagaimana ia memperlakukan orang lain, bagaimana ia bersikap ketika disakiti. Itulah cermin sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Perhatikan, bukan untuk menunjukkan keajaiban,
bukan untuk memperlihatkan pengalaman spiritual, tetapi untuk menyempurnakan akhlak. Sahabat, jika seseorang mengaku mengenal Allah, tetapi lisannya masih menyakiti, sikapnya masih kasar, hatinya masih mudah merendahkan, maka ia belum menyentuh hakikat. Karena semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin lembut hatinya. Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka." Lembut, itulah tanda cahaya. Kasar, itulah tanda ego yang belum selesai. Orang yang mengenal Allah tidak mudah marah. Bukan karena ia tidak punya emosi, tetapi karena ia melihat sesuatu yang lebih dalam. Ia melihat bahwa setiap manusia sedang berjuang. Ia melihat bahwa setiap orang punya luka. Ia melihat bahwa dirinya sendiri penuh kekurangan. Maka ia tidak sibuk menghakimi. Ia sibuk memperbaiki diri. Sahabat, coba kita renungkan bersama. Selama ini apa yang kita kejar dalam perjalanan spiritual? Apakah kita ingin terlihat berbeda? Apakah kita ingin dianggap lebih dalam? Apakah kita ingin diakui sebagai orang yang dekat dengan Allah? Jika iya, maka ego masih berbicara. Namun jika perjalanan ini benar, maka tandanya sederhana. Kita menjadi lebih sabar, lebih pemaaf, lebih rendah hati. Bukan karena dipaksa, tetapi karena hati memang berubah. Dan perubahan itu tidak perlu diumumkan. Ia terlihat dalam keseharian, dalam cara kita menanggapi masalah, dalam cara kita berbicara kepada orang tua, dalam cara kita memperlakukan orang yang lebih lemah. Sahabat, makrifat tidak membuat seseorang menjadi istimewa di mata manusia. Justru membuatnya merasa biasa saja. Tidak ingin menonjol, tidak ingin dipuji, tidak ingin dianggap lebih. Karena ia tahu semua yang ia miliki hanyalah titipan. Dan ketika hati sudah sampai di titik itu, sesuatu yang sangat indah muncul. Kelembutan. Bukan kelembutan yang dibuat-buat, tetapi kelembutan yang lahir dari kesadaran. Ia tidak lagi keras dalam menilai, tidak lagi tajam dalam berbicara, tidak mudah menyalahkan. Karena ia tahu, dirinya pun masih belajar, dirinya pun masih dalam perjalanan. Sahabat, inilah bukti nyata dari makrifat. Bukan cerita, bukan pengalaman, bukan pengakuan, tetapi akhlak. Dan ketika akhlak itu mulai berubah, ketika hati menjadi lembut, ketika sikap menjadi tenang, maka tanpa disadari, kita mulai memahami sesuatu yang sebelumnya sulit difahami. Mengapa orang yang benar-benar mengenal Allah justru banyak diam? Karena mereka tidak lagi perlu membuktikan apa-apa, tidak lagi perlu menjelaskan segalanya. Hidup mereka sudah berbicara, dan dalam diam itu ada cahaya yang tidak terlihat, namun terasa oleh siapa saja yang hatinya masih hidup. Sahabat, setelah hati mulai melembut, setelah akhlak perlahan berubah, maka ada satu keadaan yang sering disalahpahami manusia. Keadaan itu adalah diam. Tidak semua diam itu kosong. Tidak semua sunyi itu hampa. Ada diam yang penuh. Penuh dengan zikir, penuh dengan kesadaran, penuh dengan kehadiran yang tak terlihat, namun terasa begitu nyata. Orang yang belum memahami akan mengira diam itu sebagai kekurangan. Mereka bertanya, mengapa ia tidak banyak berbicara? Mengapa ia tidak menjelaskan apa yang ia rasakan? Mengapa ia tidak menunjukkan apa yang ia tahu? Padahal, yang mereka lihat sebagai kekurangan sebenarnya adalah penjagaan. Penjagaan hati, penjagaan lisan, penjagaan dari sesuatu yang sangat halus namun berbahaya. Sahabat, Allah telah mengingatkan dengan sangat tegas. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Ayat ini bukan hanya tentang ilmu lahir, tetapi juga tentang keberanian kita untuk berbicara. Setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap kalimat
akan dihisap. Bahkan, apa yang kita rasakan dalam hati tidak luput dari penilaiannya. Maka orang yang mulai mengenal Allah tidak lagi mudah berbicara. Bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena ia sadar bahwa setiap kata adalah amanah. Sahabat, ada rasa yang muncul ketika makrifat mulai tumbuh. Rasa takut. Namun, ini bukan ketakutan yang membuat putus asa. Bukan ketakutan yang membuat lari. Ini adalah rasa gentar yang indah. Rasa yang membuat hati tunduk tanpa dipaksa. Allah berfirman, "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama." Quran Surat Fatir, ayat 28. Namun, ulama di sini bukan hanya mereka yang banyak ilmunya, tetapi mereka yang benar-benar mengenalnya. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia sadar betapa kecil dirinya, betapa terbatas pemahamannya, betapa banyak kekurangan dalam dirinya. Dan dari kesadaran itu, lahirlah kehati-hatian. Ia tidak lagi berbicara sembarangan tentang Allah. Ia tidak lagi mudah mengklaim kedekatan. Ia tidak lagi berani mengatakan, "Aku sudah sampai." Karena setiap kali ia ingin berbicara, hatinya lebih dulu berbisik, "Apa hakmu berbicara tentang dia, sedangkan dirimu sendiri penuh kekurangan?" Sahabat, dengarkanlah hujan yang turun di malam hari. Perhatikan setiap tetesnya. Seakan-akan ia bertasbih, bukan dengan suara yang kita pahami, tetapi dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh penciptanya. Allah berfirman, "Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka." Quran Surat Al-Isra, ayat 44. Renungkanlah, seluruh alam sedang berzikir. Langit, bumi, angin, hujan, pepohonan, semuanya tunduk, semuanya bertasbih, tanpa suara, tanpa klaim, tanpa kesombongan. Lalu mengapa manusia yang diberi akal justru paling banyak berbicara? Mengapa kita begitu mudah mengklaim, begitu cepat menilai, begitu berani berbicara tentang sesuatu yang bahkan malaikat pun tunduk? Sahabat, orang yang mengenal Allah melihat ini. Ia melihat bahwa seluruh semesta adalah zikir yang hidup. Dan ketika ia menyadari hal itu, ia merasa malu. Malu untuk terlalu banyak berbicara. Malu untuk menonjolkan diri. Malu untuk mengklaim sesuatu yang bukan miliknya. Ia lebih memilih menjadi bagian dari tasbih itu. Menjadi hamba yang diam, namun hatinya terus berzikir. Sahabat, pernahkah engkau merasakan cinta yang begitu dalam hingga kata-kata terasa tidak cukup? Engkau ingin menjelaskan tetapi tidak mampu. Engkau ingin mengungkapkan tetapi terasa sempit. Begitulah keadaan seorang hamba yang mulai mencintai Allah. Allah berfirman, "Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Cinta melahirkan adab, dan adab menahan lisan. Ia tidak ingin menyebut namanya tanpa kehadiran hati. Ia tidak ingin berbicara tentangnya tanpa rasa. Ia takut kata-katanya tidak pantas. Ia khawatir lisannya tidak cukup suci. Maka ia memilih diam, bukan karena tidak cinta, tetapi karena cintanya terlalu dalam. Sahabat, orang arif bukanlah orang yang banyak berbicara tentang Allah, tetapi orang yang paling berhati-hati ketika berbicara tentangnya. Mereka tahu bahwa setiap kata bisa menjadi hijab, setiap penjelasan bisa menjadi batas, setiap klaim bisa menjadi kesombongan yang halus. Maka mereka memilih untuk lebih banyak merasakan daripada menjelaskan, lebih banyak hadir daripada berbicara, lebih banyak tunduk daripada menunjukkan. Dan dalam diam itu, terjadi sesuatu yang luar biasa. Hati menjadi lebih hidup, zikir menjadi lebih dalam, kehadiran Allah terasa lebih nyata, tanpa suara, tanpa kata, tanpa penjelasan, namun penuh. Sahabat, di titik ini
kita mulai memahami satu hal yang sangat halus, bahwa diam bukan kekosongan. Diam adalah kepenuhan, bukan kehilangan, tetapi penyempurnaan, bukan ketidaktahuan, tetapi kesadaran. Dan ketika seseorang sampai pada keadaan ini, ia tidak lagi merasa perlu untuk banyak berbicara, karena ia tahu apa yang ia rasakan tidak akan pernah cukup dijelaskan, dan apa yang ia lihat tidak akan pernah bisa sepenuhnya diungkapkan. Maka ia memilih untuk menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga hubungannya dengan Allah. Dan dalam penjagaan itu, ia menemukan sesuatu yang lebih indah daripada kata-kata. Kedekatan, yang sunyi namun nyata, yang tidak terlihat namun terasa. Dan dari sinilah kita semakin mengerti mengapa orang yang benar-benar mengenal Allah justru banyak diam. Karena mereka tidak kehilangan kata, tetapi telah menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada kata-kata itu sendiri. Sahabat, setelah perjalanan panjang ini, melewati kegelisahan, melewati runtuhnya ego, melewati pembersihan hati, hingga sampai pada diam yang penuh makna, kini kita tiba pada satu titik yang paling sunyi, namun paling dalam. Titik di mana pusat hidup mulai bergeser. Selama ini, hampir semua kegelisahan kita lahir dari satu hal yang sama. Aku ingin diakui. Aku ingin dipahami. Aku ingin dihargai. Aku ingin dipuji. Dan selama aku itu masih menjadi pusat, selama itu pula hati tidak akan pernah benar-benar tenang. Namun, ketika makrifat mulai tumbuh, perlahan pusat itu berubah. Bukan lagi aku, tetapi Dia, Allah. Dan ketika pusat itu bergeser, cara kita melihat hidup pun berubah. Kita tidak lagi hidup untuk membuktikan diri, tidak lagi sibuk mempertahankan citra, tidak lagi gelisah karena penilaian manusia. Karena kita sadar, yang kita hadapi bukan manusia, tetapi Allah. Allah berfirman, segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajahnya. Al-Qasas 88. Sahabat, ayat ini bukan hanya tentang akhir zaman, bukan hanya tentang kehancuran alam semesta, tetapi tentang satu kenyataan yang terjadi setiap saat dalam hidup kita. Segala yang kita pegang akan lepas. Segala yang kita banggakan akan hilang. Segala yang kita kejar akan selesai. Yang tersisa hanyalah Allah. Maka, untuk apa kita bersandar pada yang fana? Untuk apa kita menggantungkan hati pada yang akan hilang? Di titik ini, lahirlah satu keadaan yang sangat indah. Ridho. Ridho bukan berarti pasrah tanpa usaha, bukan berarti menyerah pada keadaan. Ridho adalah menerima dengan tenang apapun yang Allah tetapkan. Karena kita tahu, Dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah zolim. Dia tidak pernah memberi tanpa hikmah. Sahabat, ketika seseorang sampai pada ridho, hidupnya menjadi ringan. Ketika ia kehilangan, ia tidak hancur. Ketika ia mendapatkan, ia tidak berlebihan. Karena ia tahu, semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Kalimat ini bukan hanya untuk diucapkan saat musibah, tetapi untuk dihidupkan setiap hari. Aku milikmu ya Allah, maka jika engkau mengambil sesuatu dariku, engkau hanya mengambil milikmu sendiri. Kesadaran ini melunakkan hati, menghilangkan perlawanan, menghapus pemberontakan batin, dan perlahan lahirlah kepasrahan yang utuh.
bukan kepasrahan yang lemah, tetapi kepasrahan yang kuat, karena ia bersandar pada Yang Maha Kuasa. Sahabat, di titik ini, makrifat melahirkan sesuatu yang lebih tinggi lagi, cinta. Namun, cinta ini bukan cinta yang meledak-ledak, bukan cinta yang banyak kata, bukan cinta yang ingin diumbar. Ini adalah cinta yang tenang, cinta yang dalam, cinta yang dibuktikan, bukan diucapkan. Allah berfirman, "Katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu." Ali Imran 31. Perhatikan, cinta kepada Allah tidak dibuktikan dengan perasaan, tetapi dengan mengikuti Rasul, dengan menjaga sholat, dengan memperbaiki akhlak, dengan menjauhi yang dilarang. Inilah cinta yang nyata. Bukan sekedar rasa, tetapi tindakan. Sahabat, orang yang benar-benar mencintai Allah tidak sibuk membicarakan cintanya. Ia sibuk menjaganya. Ia menjaga lisannya dari yang sia-sia. Ia menjaga matanya dari yang haram. Ia menjaga hatinya dari iri dan dengki. Karena ia tahu cinta itu amanah, dan amanah itu harus dijaga. Maka di titik ini, kita kembali memahami sesuatu yang sangat dalam. Mengapa orang yang mengenal Allah banyak diam? Karena diam adalah tanda kedewasaan rohani. Ia tidak lagi butuh pengakuan. Ia tidak lagi haus pujian. Ia tidak lagi ingin terlihat. Ia cukup dengan Allah. Sahabat, bayangkan kini, hujan telah reda. Langit yang gelap mulai menipis. Udara terasa lebih bersih. Dalam suasana seperti itu, marilah kita menengadahkan hati, bukan hanya tangan, tetapi hati, dan berdoa dengan jujur. Ya Allah, Engkau yang Maha Cahaya, bersihkanlah hati kami dari debu ego yang tak terlihat. Fanakanlah kami dari kesombongan yang halus maupun yang nyata. Ajarkanlah kami hakikat la haula wala quwata illa billah, bukan hanya di lisan, tetapi dalam kesadaran hidup kami. Jadikanlah kami hamba yang menjaga syariat-Mu dengan cinta dan memahami hakikat-Mu dengan adab. Jika Engkau bukakan sedikit saja pintu makrifat, jangan biarkan kami tergelincir dalam ujub. Tundukkan hati kami, sebagaimana Engkau tundukkan bumi menerima hujan dari langit. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika narasi ini menyentuh hatimu, jika ada bagian yang membuat jiwamu bergetar, tuliskan di kolom komentar apa yang engkau rasakan malam ini. Jangan biarkan kebaikan berhenti padamu. Tekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, melalui satu klik sederhana, ada hati yang kembali hidup. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus berjalan bersama, menapaki jalan cahaya, menjaga syariat dengan cinta, dan menyelami samudra hakikat dengan kerendahan hati. Semoga setiap langkah kecil kita menjadi saksi bahwa kita pernah berusaha untuk benar-benar mengenalnya. Dan dalam pengenalan itu, kita belajar untuk diam dengan penuh adab di hadapannya.